Ali Fadavi, wakil komandan pasukan pengawal revolusi Islam Iran, mengatakan bahwa jika diperlukan dan perintah diberikan, Iran akan menyerang kota utara Israel tanpa ragu. Iran bisa mengirimkan misil langsung ke Haifa tanpa ragu, kata wakil kepala IRGC Ali Fadavi pada hari Senin pagi, mengancam pertempuran langsung antara Israel dan Republik Islam. Berbicara kepada mahasiswa Iran di Universitas Teheran, Fadavi menjawab pertanyaan tentang tindakan langsung Iran terhadap Israel. Dengan menjawab, beberapa dari kalian yang muda menganggap tindakan praktis adalah dengan mengirimkan misil langsung ke Haifa. Tentu saja, jika diperlukan, hal ini akan dilakukan dan akan dilakukan tanpa ragu. Dia juga mengklaim bahwa IDF berbohong tentang tingkat sukses Iron Dome, mengklaim tingkat intersepsi yang sukses hanya sekitar 30%. Amerika menciptakan Israel untuk keamanannya dan jika merasa tidak aman, mereka akan dengan mudah mengorbankannya, tambah Fadavi. Perdana Benjamin Netanyahu harus menambahkan anggota dari koalisi ke dalam kabinet peran kecil, tuntut Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dalam surat pada hari Senin. Sebagai anggota koalisi seorang menteri senior dan seorang anggota kabinet, saya menerima keputusan sepihak Anda mengenai susunan kabinet kecil yang tidak mencakup saya, Menteri Keamanan Nasional, dan tidak ada menteri lain yang sependapat, tulisnya, mengatakan bahwa Netanyahu hanya menambahkan orang-orang tertentu yang Anda pilih sendiri. Ben-Gvir menulis bahwa ia menghormati keputusan Netanyahu meskipun ia tidak setuju dengannya dan meyakinkan Netanyahu bahwa ia tidak bermaksud untuk berselisih mengenai hal ini. Hal ini terjadi meskipun seharusnya lebih pantas jika pendapat dari pemilih besar yang menaruh kepercayaannya pada kami dan meminta kami mewakilinya juga didengar dalam kabinet kecil, tambahnya. Mantan Perdana Menteri Naftali Bennett mengatakan bahwa ia juga bertanggung jawab atas kegagalan yang mengarah pada serangan dahsyat Hamas pada tanggal 7 Oktober. Tentu saja saya juga bertanggung jawab. Saya menjabat sebagai Perdana Menteri selama 12 bulan. Ada hal-hal yang tidak sempat saya lakukan dan kemudian pemerintahan jatuh. Tentu saja saya bertanggung jawab, katanya. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu belum secara publik mengatakan bahwa dia akan memikul sebagian dari kesalahan atas kegagalan yang mengarah pada serangan Hamas di mana sekitar 1.400 orang tewas. Sebagian besar dari mereka adalah warga sipil dan 200-250 orang ditawan di Gaza. Kepala Staf Israel Defense Forces, Letnan Jenderal Herzi Halevi, dan Kepala Shin Bet Ronen Bar telah mengambil tanggung jawab. Begitu pula Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang juga merupakan menteri di Kementerian Pertahanan. Sebuah jajak pendapat yang diterbitkan pada Jumat menemukan bahwa 80% warga Israel berpendapat bahwa Netanyahu juga seharusnya mengikuti jejak mereka. Saham Asia lebih rendah karena meningkatnya risiko konflik lebih luas di Timur Tengah mengganggu sentimen pasar dan tekanan lebih lanjut pada saham dari kenaikan yield obligasi. Futures AS naik sementara harga minyak kembali turun. Satu barel minyak patokan AS turun 80 sen menjadi $87,30. Harganya telah berfluktuasi sejak perang terakhir antara Hamas dan Israel dimulai setelah melonjak dari $70 menjadi lebih dari $93 selama musim panas. Pada Jumat harganya turun 62 sen menjadi $88,75. Minyak Brent standar internasional turun 64 sen menjadi $91,52 per barel.